Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, agar belajar kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 3. Oke, untuk hari ini ada semua? Hadir. Alhamdulillah. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Ya, masih ada yang ingat nggak? Pantun. Oke, pantun. Jadi kemarin kita udah belajar apa itu pantun dan bagaimana cara membuat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar apa? Cerita fiksi. Cerita fiksi. Oke, ketika kita belajar tentang fiksi atau kita mendengar kata fiksi, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kita? Oke, novel, terus apa lagi? Cerpen. Cerpen, apa lagi? Papel. Ya itu tadi bentuk-bentuk ya. Tapi kalau kita mau ngomongin fiksi, biasanya fiksi itu lebih dikenal sesuatu yang sifatnya khayalan, imajinatif, ataupun sifatnya itu tidak nyata. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya fiksi itu seperti apa? Ada yang suka menonton TV terkait dengan dongeng si kancil dan buaya? Udah punya Nah, itu salah satu contoh bentuk dari fiksi. Lalu kalau di media sosial pernah viral Tungtung Sahur, pernah lihat? Anomali Grand itu juga termasuk salah satu fiksi. Nah, ini kita akan belajar apa sih itu cerita fiksi, apa saja bentuk-bentuknya, contohnya, dan tentunya nanti kalian akan menganalisis sebuah cerita fiksi. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai untuk materi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang pernah baca cerita Harry Potter? Belum. Oh, ini sudah. Kira-kira sinopsis dari cerita Harry Potter itu apa? Jadi Harry Potter itu mengisahkan tentang anak yang namanya Harry Potter. Dia itu sekolah di Hogwarts. Dia itu yatim piatu tapi memiliki keturunan sihir. Jadi dia itu seorang penyihir gitu. Oke, tepuk tangan untuk tim itu. Oke, ini masih semangat apa enggak belajarnya? Kalau semangat, kelas breaking dulu gimana? Setuju. Ayo berdiri semuanya berdiri. Dan Brazil, Pak. Apa ini, Pak? Kita terus semangat aja ya. Jam Yuk ya nggak bunyi nanti suruh maju. Suruh Pak Desi, Pak, nggak maju, Pak. Desi berdiri. Sendiri, Pak. Sendiri. Oke, seperti biasa ya. Semangat sudah pada tahu kan? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Udah semangat? Udah semangat untuk belajar? Ya, oke kita lanjut ya. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah kisah yang lahir dari imajinasi dan kreatif penulis, bukan dari kejadian nyata. Penulis bebas menciptakan dunia, tokoh, dan peristiwa sesuai keinginannya. Jadi jangan heran kalau dunia sihir seperti Hogwarts. Oke, jadi cerita fiksi itu merupakan cerita yang diciptakan oleh penulis melalui imajinasinya. Bersifatnya tidak hayalan. Contohnya seperti tadi dongeng si kancil dan buaya, itu kan sifatnya tidak nyata. Apabila kita berpikir secara logis, tidak mungkin kan hewan itu bisa bicara, betul? Lalu ada orang yang punya sihir, mungkin nggak? Nah, kayak itu jadi yang dimaksud dengan cerita fiksi atau imajinasi. Nah, sifatnya itu bebas. Jadi bisa menghadirkan hal yang tidak terjadi di dunia nyata, seperti tadi mengenai sihir, hewan yang bisa bicara, hewan yang bisa menangis, dan lain sebagainya.
Tapi ketika suatu karya fiksi itu dikenalkan, tidak mungkin dia tidak memiliki makna. Walaupun memang sifatnya itu imajinatif, khayalan, atau tidak nyata, tapi tetap ada pesan moral yang akan disampaikan oleh penulis atau pencipta karya puisi tersebut. Contohnya deh, Si Kancil dan Buaya. Kira-kira apa nilai moral atau amanat yang dapat kita petik? Ayo, ceritanya tahu nggak? Ceritanya gimana? Bukan semuanya berarti apa? Betul apa? Jangan mudah percaya orang lain. Terus? Dan harus pintar berhitung. Oke, betul. Oke, itu tadi sekilas terkait dengan cerita fiksi. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri cerita fiksi. Satu, pertama, imajinatif. Tentunya namanya juga fiksi, pasti ya imajinatif. Sesuatu yang dihayalkan oleh penulis gitu. Yang kedua itu punya alur, ada konflik, klimaks, dan resolusi. Adanya masalah, masalahnya semakin memuncak. Terus ada juga penyelesaiannya. Yang selanjutnya mengandung pesan moral, seperti saya bapak sampaikan tadi, bahwasanya fiksi walaupun imajinasi tetap memiliki nilai moral. Yang keempat, karakternya buatan. Jadi karakternya disesuaikan nih, penulis itu mau yang seperti apa, mau manusia, mau hewan, mau jin ataupun dewa, itu bisa sesuai dengan kemauan si penulis. Kalau cerita fiksi seperti dewa-dewa apa contohnya? Ada yang tahu? Oke, Mahabharata, terus Balfir, terus apa lagi? India. Yang warna biru. Kalau hewan, yang hewan selain kancil dan buaya, apa lagi? Ada zaman dahulu. Iya, cerita tentang apa? Doraemon. Doraemon, terus Kelinci dan kura-kura. kelinci dan kura-kura. Apa lagi? Masa yang gede itu. Kalau tadi karakternya hewan ya. Sampai sini paham? Ada yang mau diceritakan? Ditanyakan? Tidak. Lanjut. Oke, yang selanjutnya unsur intrinsik. Oke, sesuatu atau bagian-bagian yang membangun dari dalam. Yang pertama tema, ide utama atau dasar dari keseluruhan cerita. Kira-kira apa bedanya tema dengan judul? Kalau tema itu Ayo, tadi sedikit tutor. temanya menabung. Kalau bedanya ya hati. Oke, tepuk tangan. Oke, lanjutnya itu alur, jalannya cerita. Bisa maju, bisa mundur, bisa campuran. Contohnya gimana kalau orang tidak mundur? Contohnya kalau maju itu ceritanya tentu dari awal terus mundur sampai akhir. Kalau mundur itu kebalikannya. Tapi kalau campuran dari alur maju dan mundur. Yang selanjutnya tokoh, karakter dalam cerita tidak harus manusia, bisa hewan ya seperti kancil dan buaya, Tom and Jerry, dan masih banyak lagi yang tentunya kita sering saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya latar, suasana, waktu dan tempat terjadinya. Suasananya bisa sedih, bahagia, bingung, atau masih banyak lagi suasananya. Waktunya bisa pagi, sore, siang, malam. Tempatnya hutan, pohon, sungai, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya itu unsur intrinsik lanjutan, konflik. Jadi dalam cerita fiksi tentunya ada namanya konflik. Oke, kira-kira Tiwi kan sudah membaca cerita Harry Potter. Kira-kira konfliknya apa sih? Gitu. Bisa diceritakan kepada teman-temannya. Harry Potter itu pernah dicoba bunuh sama namanya penyihir jahat itu namanya Voldemort. Terus dia nggak bisa hidup. Terus sampai sekarang dikejar Harry Potter itu mau dibunuh karena Voldemort itu menganggap Harry Potter itu sebagai kutukannya, jadi mau nggak mau Harry Potter itu harus
Dibunuh sama Voldemort. Oke, tepuk tangan. Yang lain bisa mencontoh TV nih, TV suka membaca, baik itu yang baik. Selanjutnya adalah sudut pandang di bagian kelas 3. Apa aja itu? Sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu maksudnya gimana? Di dalam kata-katanya menggunakan aktor. Itu kan contohnya katanya, maksudnya itu apa? Maksudnya diri kita sendiri yang menciptakan. Betul betul. Yang kedua, kalau untuk sudut pandang kedua, Kamu berarti dia Kita seakan-akan Lukis menceritakan. kalau yang ketiga, Beliau orang lain dia atau ini. ayo. Paham ini paham ya kalian ya? Yang penting jangan jadi orang ketiga. Oke, dialognya singkat dan fokus pada menghidupkan karakter cerita. Jadi ketika karya fiksi diciptakan, penulis itu hanya berfokus untuk menghidupkan karakter, tidak berfokus kepada yang lain agar ceritanya tidak bertele-tele. Oke, yang selanjutnya unsur ekstrinsik. Oke, kalau ekstrinsik itu membangun dari dalam, kalau ekstrinsik berarti dari luar. ada berapa? 4. Oke, boleh Hana dibacakan. Yang pertama adalah menulis. Terus yang kedua, Ideologi dan pengetahuan. Ketiga, kehidupan dan keempat semangat zaman. Oke, ini tadi adalah 4 unsur ekstrinsik cerita fiksi. Yang pertama latar belakang penulis, kehidupan, kondisi kejiwaan dan hubungan penulis dengan masyarakat, ideologi, cara pandang, filsafat dan ilmu yang berkembang saat ditulis. Yang ketiga, pendidikan, ekonomi, budaya dan politik yang membentuk sudut pandang penulis. Dan yang terakhir, kondisi sosial budaya pada masanya itu tercermin dalam cerita. Yang selanjutnya, struktur cerita fiksi. Oke, ada 4 unsur cerita fiksi. Yang pertama, pendahuluan. Kita akan dikenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita fiksi tersebut. Kalau misal tadi kayak Harry Potter itu dikenalkan Harry Potter, terus penyihirnya siapa? Voldemort, dan terus banyak lagi tokoh-tokoh yang akan dikenalkan pada pendahuluan. Yang kedua, konflik. Konflik itu munculnya masalah. Ketika masalah itu mulai datang, masalah yang muncul pada tokoh yang mulai dihadapi oleh si tokoh. Yang selanjutnya itu klimaks, semakin tegang. Masalah yang ada itu semakin memuncak dan semakin memuncak lagi. Yang selanjutnya resolusi. Setelah masalah itu semakin memuncak, tentunya akan ada yang namanya resolusi atau penyelesaian konflik. Oke, untuk TV tadi kira-kira penyelesaian konflik pada cerita Harry Potter apa? Sudah baca kalau misalnya Harry Potter itu di seriesnya yang terbunuh. Di apanya Voldemort? Dibunuh. Mati Pak. Mau beri contoh ini enggak mantranya? Oke, yang selanjutnya jenis-jenis cerita fiksi. Novel. Oke, siapa yang pernah baca novel? Saya. Contoh apa yang biasa kamu baca? Contohnya? Banyak Pak, semuanya dibaca. Contohnya? Dari Rosa, lalu bercerita, Dilan, Nagiratan. Dilan tadi ya Dilan. Dilan bercerita tentang apa? Cerita anak SMA Pak. Oke, terus tadi Mariposa? Kisah cinta juga di sekolah. Cinta. Oke. Lalu bercerita Pak, tanya. Selanjutnya cerpen. Siapa yang pernah nulis cerpen? Saya. Oke, Lydia, apa cerita apa yang pernah kamu tulis? Judulnya? Oh, judulnya banyak Pak. Salah satu aja. Kamu ceritakan sinopsisnya. Oh, punyaku. Contohnya tentang kesedihan seorang Maila. Jadi dia menceritakan tentang seorang anak gadis. Dia perempuan pertama di mana dia memperjuangkan hidupnya. Enggak Pak, itu bukan kehidupan saya, itu cuma enggak. Terus dia itu memperjuangkan hidupnya gimana biar dia itu bisa sampai ke lulusan karir tanpa dukungan kedua orang. Oke, terus yang lain bisa nonton Lydia ya.
buat belajar bagaimana cara mencerpen bisa langsung menghubungi Livia. Oke, kita tadi udah bahas novel dan cerpen. Kira-kira apa bedanya? Novel panjang, Pak. Oke, novel panjang. Ya. Pendek. Kalau cerpen maksimal berapa kata? 100. 1000. 10.000. Kalau novel Beribu-ribu. Tanpa batas ya, Pak. oke. Selanjutnya dongeng. Alur bebas imajinatif, latar masa lampau diwariskan turun temurun. Oke, kalau dongeng yang terkenal di Indonesia apa? Siksa Majur. Dongeng. Itu Oke, Maling Pindang. Ya. Timun Suri, Timun Mas. Terus apa lagi? Kamu paham. Itu tadi contoh. Dongeng. Kalau papel Tapi udah, Pak. apa? Kalau bedanya dongeng dan fabel apa? Beda, Pak. Kalau hewan, Pak. Tokohnya terus alurnya sama enggak? Alurnya sama. Latarnya Beda. apa yang membedakan latar dongeng dan fabel? Imajinasi pengarangnya. Iya, latarnya apa? Kalau Ya, fabel. Fabel itu biasanya lebih terbatas. Ininya ya. Oke, lanjut. Ini contoh Ya. contoh cerita fiksi ada Maling Kundang, Danau Toba. Itu kok timunnya ini coba. Ya itu belum matang. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham semua? Oke, Bapak ada satu game, nanti kalian masuk satu-satu. Bukti bahwa kalian sudah benar-benar paham. Oke, ya. Jangan. Bahasa Korea itu, Pak. Cewek cowok. Pak, bacainnya atasnya, Pak. Oh, karena nggak bisa ini ya. Korea itu. Karena itu Jepang. Cina, Mandarin. Gimana Pak gamenya, Pak? Nanti kalian ini menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Nanti ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Jadi ada 5 anak yang maju nanti, yang berhasil nanti dikasih hadiah. Coba langsung sukses. Oh, sama gitu. Capek, Pak. Mau pulang. Udah jam 12 kurang. Udah, Pak. Udah, Pak. Kalau ada kendala, jadi nanti Bapak kirimkan saja filmnya. Bapak akan pantau nanti untuk kuis-kuisnya. Tidak boleh mencontek ya. Nanti yang nilainya tertinggi akan diikutkan membuat cerpen. Oke, ini Bapak sebelum ditutup Bapak ada cerpen. Cerpen silakan nanti kalian analisis sendiri ya. Oke. Analisis di rumah. Pak, Bapak di kampus ya? Di rumah, buat di rumah. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau tanyakan? Cukup?
Tidak ada yang bingung lagi terkait materi ini? Paham semua berarti ya? Oke, jangan lupa untuk PR-nya itu dianalisis, minggu depan dikumpulkan. Yang tidak mengumpul tidak boleh mengikuti pelajaran Bapak. Oke. Jangan lupa untuk materi hari ini kalian pelajari lagi. Jika sebelum mulai pembelajaran akan Bapak tanyakan kembali. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Bapak terima kasih atas partisipasi kalian dan mengucapkan maaf apabila ada